Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih berbicara seputar tentang GERD anxiety. Tapi pada video kali ini, karena banyak teman-teman yang bertanya, kemudian banyak yang menimbulkan keraguan-raguan terkait sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih merasakan sensasi yang luar biasa, artinya belum sembuh-sembuh, mudah-mudahan segera lekas sembuh dan diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan nanti ya, mudah-mudahan. Tapi ingat, tetap saya mengingatkan kembali untuk teman-teman harus dijaga 3P-nya ya, pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Jangan lupa olahraga dengan teratur dan hindari segala sesuatu yang bisa memicu meningkatnya asam lambung. Oke, buat teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas karena banyak pertanyaan ya, karena ini banyak pertanyaan teman-teman, Bang, gimana nanti kalau puasa, Bang, gimana nanti menu untuk berpuasa nanti kira-kira apa aja, terus gimana nanti Bang pas puasa kira-kira kamu nggak ya, banyak yang tanya seperti itu. Well, jujur sebelumnya saya sendiri selama mengidap penyakit GERD anxiety itu, saya sendiri itu melakukan puasa Senin Kamis sudah pernah gitu ya 2 minggu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu itu saya juga puasa Senin Kamis, dan nggak apa-apa, normal, fine aja, asalkan satu ya, sahur dan berbuka ya. Jadi sahur dan berbukanya itu dengan makan makanan yang tidak memicu asam lambung. Contohnya waktu sahur itu teman-teman nih, misalnya ya sahurnya jangan dengan sayur bening, misalnya sahur dengan ikan ya, ikan laut itu boleh ya, segala macam ikan laut boleh, kecuali kalau yang punya kolesterol ataupun lemak tinggi itu seperti udang, cumi, kepiting itu dihindari dulu kalau yang punya kolesterol. Kalau yang nggak punya kolesterol nggak apa-apa, makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau buat kita penderita GERD yang normally, yang biasa-biasa aja, itu makan semua kayak makanan laut itu baik gitu, nggak apa, banyak gizinya, itu malah perbaikan gizi ya. Usahakan ketika sahurnya makan sama ikan ya, terus kemudian minum susu ya, minum susu nggak apa-apa kok, kata siapa nggak boleh. Saya waktu kontrol pertama disarankan sama dokter minum susu malah, tapi setelah saya itu ketahuan ketika saya memiliki kolesterol juga, emang dokter suruh ngurangi susunya jangan pakai susu yang susu full cream, jadi saya harus susu skim ya. Kalau buat temen-temen yang mau rekomendasi yang bagus itu susu kambing sebenarnya ya, yang susu kambing itu yang buat sahur. Terus kemudian kalau teman-teman mau buka nanti, nah bukanya ini biasanya teman-teman kadang-kadang kalau sebelumnya mungkin pas sakit itu kan banyak takjil ya. Wah, lihat itu udah luar biasa ya sebenarnya. Ini kesalahan yang paling mutlak dan umum terjadi orang-orang lakukan adalah berbuka puasa dengan apapun. Ya kadang-kadang kita tuh lupa untuk ngerimnya gitu ya. Terkadang udah menahan seharian, haus banget, terus kemudian pengen buat es pengen yang manis-manis segala macam, itu kadang lepas kontrolnya di situ. Nah kalau buat temen-temen yang punya diabetes, waduh ya jangan coba-coba deh, karena ya nanti kalau yang manis-manis itu tadi ya itu berarti nggak bagus. Oke, kemudian ini saya mau cerita dulu nih ya, saya juga membaca beberapa penelitian gitu ya, dari sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia, Akta Medika ya. Akta Medika itu menjelaskan, ini masuk di jurnal ya, tahun 2016 saya baca itu jurnalnya. Kemudian ada 130 orang yang berpuasa ya, ada 130 orang penderita GERD ya, 130 orang penderita. Nah ini uji coba, ini mereka ini uji coba, udah dicoba nih 130 orang penderita GERD, 66 orang diantaranya melakukan ibadah puasa, dan 64 lainnya
menjalankan tidak berpuasa. Hasilnya dari survei itu tadi, dari ke 130 orang itu tadi, kebanyakan orang yang berpuasa itu malah sedikit mengeluhkan gejala GERD-nya. Kok bisa gitu ya? Makanya tidak ada heran kalau teman-teman itu nanti browsing misalnya puasa ringan karena asam lambung, puasa ringan karena asam lambung, apakah benar puasa itu menyembuhkan lambung? Ya benar, saya sendiri kan mengatakan kayak gitu, itu udah pun dari diteliti gitu. Aneh gitu ya, tapi nyata. Sebenarnya fokus permasalahan kita ini bukan hanya di lambung saja atau di makanan saja, ya itu di pikiran juga. Nah, makanya teman-teman tuh harus yakin gitu ya. Makanan untuk mempercepat kesembuhan. Jadi atur makanan kita untuk mempercepat kesembuhan, atur pola pikir kita agar asam lambungnya tidak naik. Nah, gitu ya. Itu teman-teman semuanya. Tapi memang kalau masih menderita ya. Kalau gimana ya rasanya orang menderita ya, pas waktu kambuh ya. Waduh, serba bingung lah. Kata orang-orang itu semakin nggak dipercaya. Saya sendiri tuh ya. Saya sendiri itu waktu saya kambuh-kambuhnya gitu. Memang kata-kata orang lain itu nggak berfaedah. Gitu. Kamu lu nggak ngerasain, tak bilang kayak gitu. Sampai orang lain nggak ngerasain. Tapi saya bisa lulu itu karena perkataan dokter ya. Itu sugesti ya sebenarnya ya. Jadi sugesti dokter itu luar biasa memang. Apalagi sugesti dokter spesialis itu memang bisa berpengaruh terhadap diri kita. Makanya kan nggak heran kalau misalnya teman-teman browsing itu ada yang mempunyai mengidap penyakit GERD ini, kemudian dia pergi ke hipnoterapi gitu ya. Dia ngeset alam bawah sadar dia. Banyak cerita teman-teman kalau nonton itu ya. Tapi satu, teman-teman nggak usah browsing aja, nggak usah browsing penyakit, nggak usah stop. Yakin aja, yakin sama teman-teman sendiri. Teman-teman ini yakin nggak sih kalau semuanya penyakit ini diberikan ke teman-teman semua oleh Tuhan? Ya, kalau misalnya penyakit ini diberikan dan Tuhan itu tahu gitu ya. Allah itu tahu bahwasanya dengan penyakit ini akan membuat kualitas ibadah kita itu semakin baik gitu. Jadi jangan malah kita sakit kayak gini tapi malah minder gitu, jangan gitu ya. Nah, siapa tahu loh teman-teman semuanya ya. Gak ada seseorang pun yang di dunia ini mereka tuh nggak mati, tuh nggak ada. Mereka semua pasti akan mati. Tapi ya mereka mempunyai pilihan. Kita semua mempunyai pilihan, mati dengan cara yang baik dan memati dengan cara tidak baik. Caranya gimana? Ya mengoptimalkan segala sesuatu yang terjadi sama kita itu dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik gitu ya. Jadi itu loh teman-teman yang sebenarnya saya pengen ajak teman-teman saya tuh pengen merangkul itu teman-teman, bagi teman-teman yang masih merasakan GERD anxiety ini luar biasa gitu ya. Tadi sore juga ada yang nelpon saya, dia konsultasi, bang gitu katanya, gimana ya bang, semua sensasi kayaknya udah berkurang, cuman saya mau lemes bang, saya lemes. Ya jelas lemes kata saya, orang makannya aja dibeda-bedakan, artinya teman-teman itu mengatur makanannya itu benar-benar takut gitu ya. Teman-teman nggak usah takut gitu ya. Gimana ya saya bilang, hindari itu bukan berarti untuk tidak makan gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya sedikit gitu ya, sedikit, kalau dirasa nggak ada sakitnya gitu berarti udah mulai normal itu. Tapi kalau sedikit dicoba terus masih rasanya begat, terus perih lah, atau ada sensasi-sensasi aneh yang terjadi dalam tubuh kita, berarti masih belum bisa. Gitu aja kuncinya. Jadi bukan sekali enggak gitu ya. Ayam kampung boleh makan ayam kampung, tapi kalau bisa jangan kulitnya, biar karena kulitnya itu lemaknya dibuang kulitnya. Makanlah daging ayam. Terus daging sapi yang ulet-ulet jangan dulu, atau yang alot itu jangan makan daging sapi. Kalau makan pastikan yang lembut gitu ya. Banyak yang bilang, bang makan itu yang lembut gitu ya, nggak usah di bakso. Kalau bakso itu kan memang udah hancur ya, tapi kan dia merengkel kenyal gitu. Jadi itu disusah sama lambung, disusah dicerna itu. Nah itu salah satunya. Yang selanjutnya buat temen-temen,
kalau pilih makanan daging atau ingin makan daging itu diatur. Misalnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, itu nggak apa-apa. Jangan jadi berarti kita nggak makan sama sekali gitu ya. Nggak usah takut teman-teman semua. Yang penting yakin, udah tuh, yang penting yakin untuk sembuh, yakin untuk sehat, yakin untuk menjalankan ibadah puasa. Ketika kita berpuasa, ya udah puasa aja. Orang puasa itu menyembuhkan loh. Ya. Nah, nanti buat teman-teman semua, kalau yang bingung menu sahurnya, insya Allah selama bulan Ramadan nanti setiap harinya saya akan buatkan video seling-selingan ya. Satu video motivasi, satunya video yang makan makanan gitu. Mungkin teman-teman bisa nanti cek lah nanti ya di video-video selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan doakan saya bisa istiqomah, biar bisa berbagi pengalaman yang banyak seputar tentang anxiety ya. Kita tahu, harus tahu kuncinya gitu ya. Kuncinya mau sembuh itu apa? Satu, pikirannya ya. Teman-teman harus yakin dulu, yakin di hati saya bisa sembuh. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.